Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut nasional. Pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah dan sudut dari penerimaan memunculkan komponen pajak. Tentunya hal ini menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G, persamaan 1, yang C konsumtion pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, yang I investment pengeluaran yang dilakukan perusahaan, yang G government expenditure pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi Y sama dengan C sama plus S plus T, persamaan yang kedua, di mana S saving atau tabungan, yang T tax atau pajak. Persamaan 2 akan berkembang jika kemudian pemerintah memberi subsidi atau tunjangan lainnya, transfer payment kepada sektor rumah tangga, sehingga persamaan kedua berkembang menjadi Y sama dengan C plus S plus T min TP, persamaan 3, yang A dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan, yang B dampak pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan, yang C dampak pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan, yang D dampak pajak proporsional terhadap konsumsi, yang E dampak pengeluaran, keseimbangan pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian, yang F multiplier perekonomian dengan sistem pajak proporsional. Yang kedua, pengertian ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam negara Indo-Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan, berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadi kelompok yang surplus, defisit menjadi surplus. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk bertujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai
implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Jika ditinjau dengan pendapatan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan C1 plus S plus Z plus T, di mana Z sama dengan zakat, yang T sama dengan pajak atau tax, yang S sama dengan saving. Pengumpulan zakat dalam melakukan analisis yang terkait dengan pengumpulan zakat, maka dapat dikelompokkan atas zakat yang dibayar atau atas pendapatan perorangan, dan zakat keuntungan dari bisnis perusahaan. Pengumpulan pajak. Pemerintah mengumpulkan pajak dari pendapatan upah dan gaji individu. Pendapatan dari pemilik properti dan keuangan perusahaan, maka dapat dinyatakan bahwa pajak mempunyai dampak negatif pada konsumsi. Meningkatnya pajak akan mengurangi pengeluaran konsumsi. Pengeluaran zakat dan aset yang ditahan mempunyai dampak positif dengan konsumsi. Pengeluaran zakat akan mendorong pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, zakat, pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan kaitannya dengan multiplier dalam perspektif ekonomi Islam. Pada awal bab ini dinyatakan bahwa perekonomian tertutup dengan adanya kebijakan pemerintah melibatkan 3 pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga, yang kedua konsumen, yang ketiga rumah tangga produsen, yang terakhir pemerintah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.